Bagaimana jadinya jika Ardi, Siska, dan Rudi memutuskan untuk menjelajahi rumah tua yang dihantui pocong? Meski awalnya mereka tidak percaya dengan cerita horor tersebut, setelah menemukan buku ritual kuno, mereka tanpa sengaja memanggil pocong dan terperangkap dalam dimensi gelap yang penuh dengan ancaman. Mereka harus memilih siapa yang akan kembali ke dunia nyata dan siapa yang akan terperangkap selamanya di dunia pocong. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, jauh dari keramaian kota dan hiruk-pikuk dunia modern, ada sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah pocong. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dibiarkan terbengkalai, dan menjadi pusat cerita menakutkan di kalangan warga desa. Meskipun tak ada yang berani mendekatinya, setiap orang di desa itu memiliki cerita tentang rumah itu. Cerita yang menakutkan, penuh misteri, dan penuh dengan desas-desus yang tak pernah berhenti beredar. Ardi, seorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja pulang dari kota setelah liburan semester, mendengar tentang rumah itu dari teman-temannya. Sebagai seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu, Ardi sangat tertarik untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik kisah-kisah tersebut. Seringkali ia menganggap hal-hal mistis sebagai cerita belaka dan lebih sering mencari penjelasan rasional daripada membiarkan ketakutan menguasainya. Tetapi kali ini, desas-desus yang terus berkembang tentang rumah tersebut memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh. Suatu sore yang mendung, Ardi mengajak dua sahabatnya, Siska dan Rudi, untuk pergi bersamanya ke rumah tersebut. Siska, seorang gadis cerdas yang selalu berpikir rasional, tak pernah percaya pada cerita-cerita horor. Baginya, rumah itu hanyalah rumah tua yang kosong dan sudah lama tidak dihuni, dan bahwa cerita tentang pocong hanyalah kisah-kisah orang tua yang ingin menakut-nakuti anak-anak mereka. Rudi, di sisi lain, adalah sahabat Ardi yang selalu setia, meski kadang-kadang lebih terbawa perasaan dan ketakutan. Ia lebih mudah cemas dan selalu merasa ragu, meskipun seringkali ia tidak bisa menahan untuk mengikuti Ardi dalam setiap petualangan. Langit mendung menyelimuti desa ketika mereka bertiga memulai perjalanan menuju rumah tua itu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Suara langkah kaki mereka yang terinjak di jalan setapak berbatu terdengar jelas dalam keheningan, hanya dipecah oleh suara burung-burung malam yang mulai menyanyi di kejauhan. Udara semakin dingin dan rasa aneh mulai menghinggapi mereka ketika semakin dekat dengan rumah itu. Rumah itu terlihat semakin menyeramkan saat mereka sampai di depan pagar tua yang hampir roboh. Dindingnya yang terkelupas dan berlumut membuatnya tampak seperti bangunan yang telah lama terlupakan oleh waktu. Jendela-jendela yang pecah dan terbuka dengan bingkai kayu yang lapuk memberi kesan bahwa rumah itu sudah lama tidak dihuni. Pintu depan yang besar dan berat terlihat seperti pintu yang telah lama terkunci, berkerak oleh debu dan waktu yang terus berjalan. Ardi berdiri di depan rumah itu, matanya bersinar dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Ia memandang sekeliling, merasakan aura yang tidak biasa. Ada sesuatu yang menegangkan di udara, tetapi ia mencoba untuk menepis rasa takut yang mulai merayap di dalam dadanya. "Ayo, kita masuk!" serunya dengan suara penuh semangat, berusaha mengusir rasa takut yang tiba-tiba muncul. Siska menggelengkan kepala. "Ardi, serius? Kamu benar-benar ingin masuk ke dalam rumah ini?" Matanya berkeliling dan ia bisa merasakan suasana aneh yang menyelimuti tempat itu. "Aku tak suka dengan tempat ini. Ini terasa tidak benar." "Tentu saja, ini justru alasan kita datang ke sini," jawab Ardi, menatap Siska dengan tatapan penuh keyakinan.
kita akan buktikan kalau semua cerita ini hanya mitos belaka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Siska menggigit bibir bawahnya, masih ragu. Ia sudah mendengar banyak cerita dari orang-orang desa tentang rumah ini. Katanya, ada banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Mulai dari suara-suara tak jelas di malam hari, hingga sosok putih yang sering terlihat melintas di jendela rumah. Beberapa orang bahkan mengklaim pernah mendengar jeritan-jeritan aneh dari dalam rumah itu. Siska, meskipun skeptis, tak bisa menghindari rasa khawatir yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rudi menatap rumah itu dengan wajah pucat. Gila Ardi, aku ikut. Tapi aku benar-benar merasa takut. Mungkin kita harus pulang saja, katanya sambil menggenggam erat tas ranselnya. Namun Ardi sudah tidak mendengarkan kata-kata Rudi. Ia sudah mulai melangkah maju menuju pintu rumah yang setengah terbuka. Ia merasa dorongan rasa penasaran yang lebih kuat daripada rasa takut. Dengan hati-hati, Ardi mendorong pintu kayu yang berat dan suara berderak keras terdengar, membuat Siska dan Rudi melompat ketakutan. Masuk ke dalam, mereka disambut oleh udara dingin yang lembab. Di dalam, semuanya tampak terlantar dan terlupakan. Lantai kayu yang sudah lapuk menimbulkan suara berderak setiap kali mereka melangkah. Debu yang menebal di setiap sudut ruangan membuatnya terasa seperti masuk ke dalam sebuah kuburan yang penuh dengan kenangan masa lalu yang telah lama terkubur. Di dinding-dinding ada gambar-gambar pudar yang hampir tidak bisa dikenali lagi, dan sebuah jam dinding tua yang berhenti berdetak seakan waktu di rumah itu telah berhenti bergerak. Ardi melangkah lebih jauh, meninggalkan Siska dan Rudi yang masih ragu-ragu di ambang pintu. Lihat, ini tidak seburuk yang diceritakan orang, katanya, meskipun ada sedikit kegelisahan dalam suaranya yang terdengar berbeda dari biasanya. Namun, ia tidak mau menunjukkan ketakutannya di depan teman-temannya. Tiba-tiba, sebuah suara gemerincing terdengar dari dalam, membuat Siska dan Rudi terkejut. Apa itu? Tanya Rudi dengan suara tercekat. Suara itu terdengar seperti barang yang jatuh atau sesuatu yang bergerak di dalam rumah. Siska menatap Ardi dengan tajam. Kita harus keluar sekarang juga Ardi, katanya, nadanya serius dan khawatir. Kamu tidak merasa ada yang aneh dengan tempat ini? Namun, Ardi hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya lebih dalam. Kita cuma perlu sedikit lebih berani. Kalau kita tidak melakukannya sekarang, kita akan selalu bertanya-tanya tentang rumah ini. Siska menelan ludah, dan dengan enggan ia mengikuti Ardi meskipun ada ketakutan yang menyelimuti hatinya. Rudi menggigit bibir, mencoba mengumpulkan keberanian untuk ikut meskipun keringat dingin sudah mulai menetes di pelipisnya. Di tengah perjalanan mereka lebih dalam ke rumah itu, mereka menemukan sebuah meja tua yang berdebu dengan sebuah buku tua yang tergeletak begitu saja di atasnya. Buku itu terlihat kuno, dengan sampul yang hampir rusak. Ardi yang semakin penasaran membuka buku itu dan membaca beberapa halaman pertama. Di dalamnya tertulis cerita tentang seseorang yang mencoba mengusir pocong dari dunia manusia melalui ritual yang salah. Buku itu juga memperingatkan dengan jelas, jangan pernah berani memanggilnya, karena pocong itu akan membawa jiwa yang tak bisa kembali. Siska menatap Ardi dengan ekspresi khawatir. Ardi, ini bukan hal yang seharusnya kita mainkan. Kita harus pergi sekarang juga. Namun Ardi dengan wajah penuh tekad dan rasa penasaran yang semakin dalam malah tersenyum lebar. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus tahu lebih banyak. Tanpa mereka ketahui, keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya.
Setelah membaca beberapa halaman pertama buku tua yang ditemukan di meja, Ardi merasa semakin tertarik. Setiap kata yang tertulis seperti membangkitkan rasa penasaran yang lebih dalam dirinya. Meski Siska sudah menunjukkan kekhawatirannya dan Rudi semakin gelisah, Ardi seakan tak bisa berhenti membaca. Dalam hati, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi keinginan untuk mengetahui lebih jauh lebih besar dari rasa takut yang perlahan menguasai dirinya. Siska menatap Ardi dengan cemas, tak tahu apa yang lebih mengkhawatirkan. Apakah buku tua yang ditemukan, atau Ardi yang semakin tenggelam dalam ritual yang tak dikenal ini? "Ardi, dengarkan aku," katanya dengan nada serius, berjalan mendekat. "Kamu harus berhenti membaca itu. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi di sini. Semua yang ada di buku itu hanya memperburuk keadaan." Namun Ardi yang masih membaca dengan tekun tidak mengindahkan perkataan Siska. Ia mengabaikan ketakutan yang mulai menyelimuti dirinya, terhanyut oleh setiap kata yang tersusun dalam buku tersebut. Di halaman-halaman itu ada tulisan yang berbicara tentang ritual kuno yang dilakukan oleh seseorang yang berniat membangkitkan kembali roh-roh yang sudah mati. Namun, di tengah-tengah ritual itu ada peringatan jelas bahwa roh yang dipanggil tidak akan kembali ke dunia yang sama. Mereka akan membawa seseorang pergi, menjadikan mereka bagian dari dunia lain yang tak bisa dijangkau. Siska merasa tubuhnya mulai merinding. Suasana semakin berat, semakin mencekam. Angin yang sebelumnya berhembus lembut kini berubah menjadi semakin kencang, membuat pintu dan jendela yang terbuka bergetar. Bau tanah basah dan lembab mulai memenuhi udara, seperti ada sesuatu yang mulai terbangun dalam rumah itu. Meskipun tak ada suara jelas yang terdengar, Siska merasa bahwa ada kekuatan yang mengintai, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. "Ardi," Siska melanjutkan, mencoba lagi untuk membujuk sahabatnya. "Kita harus pergi. Kita sudah cukup di sini. Buku itu, kita tidak tahu siapa yang menulisnya atau apa yang sebenarnya terjadi di sini." Rudi, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, mulai merasakan kegelisahan yang lebih dalam. Ia menatap pintu rumah yang terbuka lebar, seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangannya. "Aku setuju sama Siska, Ardi. Kita harus pergi. Aku nggak suka dengan suasana di sini. Ada yang aneh." Namun Ardi hanya mengangkat bahu dan terus membaca. "Jangan khawatir, kalian terlalu takut. Semua ini cuma cerita belaka," katanya. Suaranya terdengar lebih meyakinkan dari sebelumnya, meskipun ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari lantai atas rumah itu. Siska dan Rudi terkejut dan menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Mereka jelas merasakan bahwa rumah itu sedang hidup, seperti ada sesuatu yang mengamati mereka dari tempat yang lebih tinggi. Ardi, meskipun merasakan ketegangan yang sama, berusaha untuk tetap tenang. "Itu cuma suara kayu lapuk," katanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi saat langkah-langkah berat terdengar di lantai atas, Ardi tahu bahwa itu bukan suara kayu lapuk. Siska dan Rudi mulai bergerak mundur, siap untuk pergi, tetapi Ardi justru mendekat ke tangga yang terhubung ke lantai atas. "Kita harus cek di atas," katanya. Mungkin ada penjelasan rasional tentang suara itu. Siska menggelengkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. "Ardi, tidak ada yang rasional di sini. Ini bukan tempat yang bisa kita jelajahi begitu saja. Tidak ada penjelasan ilmiah untuk suara-suara itu." Namun Ardi tetap tak bergeming, seolah tidak mendengar kecemasan Siska. Ia mulai menaiki tangga dengan hati-hati, mengabaikan suara-suara aneh yang semakin mendekat, yang membuat darah mereka semakin dingin. Siska dan Rudi mengikuti dengan enggan,
merasa tubuh mereka kaku karena ketakutan. Ketika mereka sampai di lantai atas, suasana semakin mencekam. Lorong panjang di atas itu dipenuhi dengan udara dingin yang menusuk. Bau busuk yang tidak bisa dijelaskan mengalir dari salah satu kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan suara gemerisik yang semakin keras terdengar dari dalam. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Ardi mengisyaratkan agar mereka tetap diam. Lalu ia melangkah lebih dekat ke pintu kamar itu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu yang sudah hampir roboh itu. Begitu pintu terbuka, mereka semua terperangah melihat apa yang ada di dalam. Kamar itu tampaknya tidak pernah berubah sejak terakhir kali dihuni. Sebuah tempat tidur besar yang sudah lapuk dan sebuah lemari kayu yang tertutup rapat. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak tua dengan bingkai yang tergores dan berdebu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah refleksi yang ada di dalamnya. Di dalam cermin, mereka melihat sosok seorang pria berpakaian putih dengan kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Sosok itu berdiri tegak di depan mereka dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka lebar, seolah mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Cermin itu tampaknya memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Siska yang melihat itu hampir menjerit, tetapi ia menutup mulutnya dengan cepat, tak ingin menarik perhatian lebih jauh. Rudy mundur beberapa langkah, gemetar ketakutan, sementara Ardi hanya diam, matanya terpaku pada sosok dalam cermin itu. Sosok pocong yang tampak hidup di dalam cermin hanya menatap mereka, tidak bergerak, tetapi ada perasaan aneh yang menguasai mereka. Perasaan bahwa mereka tidak hanya melihat refleksi, tetapi sesuatu yang lebih nyata dari itu. Ardi, kita harus keluar dari sini sekarang juga. Siska berteriak, menarik tangan Ardi yang tampaknya terhipnotis oleh sosok di dalam cermin. Tiba-tiba, suara pintu kamar belakang terbuka dengan keras dan angin yang sangat kencang menerpa wajah mereka, membuat semua cahaya dalam ruangan itu redup. Cermin yang sebelumnya menunjukkan sosok pocong itu tiba-tiba retak, memancarkan suara berderak keras yang memecah kesunyian malam. Ardi terkejut dengan suara tersebut, menoleh dengan cepat dan melihat ke arah pintu yang terbuka. Di sana, di ujung lorong, terlihat bayangan pucat dari makhluk yang tak bisa mereka jelaskan. Sosok itu mulai melangkah mendekat dengan langkah perlahan yang mengerikan, seolah menyusuri lorong itu menuju mereka. Setiap langkah makhluk itu menggema dalam hati mereka, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya ketakutan yang semakin mendalam menyelimuti mereka, dan mereka sadar bahwa mereka sudah terlalu jauh terjebak dalam misteri yang tak bisa mereka pahami. Mereka harus mencari jalan keluar sebelum mereka juga menjadi bagian dari cerita yang selama ini hanya mereka dengar dari orang lain. Sosok di ujung lorong itu semakin mendekat dan langkahnya terdengar semakin jelas, mengisi setiap inci udara dengan ketegangan. Siska yang sudah sangat panik menggenggam lengan Ardi dengan erat, matanya melebar dan seluruh tubuhnya bergetar. Ardi, itu bukan manusia. Suaranya hampir tak terdengar, terbungkam oleh ketakutan yang mendalam. Kita harus keluar sekarang juga. Rudy, yang sejak tadi hanya berdiri diam, akhirnya bergerak, matanya terbuka lebar karena ketakutan yang nyata. Ardi, apa yang kita lakukan di sini? Kita sudah terlalu jauh. Ini bukan tempat yang harus kita jelajahi. Semua ini salah. Suaranya gemetar dan ia mulai mundur perlahan, seolah mencoba mencari celah
untuk melarikan diri. Namun, Ardi tetap berdiri di tempatnya, matanya terfokus pada sosok yang mendekat itu, dan tanpa sadar ia melangkah maju sedikit. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Entah karena rasa penasaran yang lebih kuat atau karena ketakutannya yang ia coba sembunyikan, Ardi merasa seperti ada yang mengendalikan dirinya. Ia merasa tidak bisa mundur sekarang setelah semuanya mulai terungkap. Sosok itu kini semakin jelas, seorang pria berpakaian putih dengan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Wajahnya tertutup rapat oleh kain tersebut, hanya menyisakan sepasang mata yang kosong dan menakutkan. Di bawah kain kafan itu, Ardi bisa melihat bibir yang terbelah lebar, seolah mulutnya terpaksa terbuka. Dan meskipun tidak ada suara yang keluar, Ardi merasakan sesuatu yang mengerikan. Rasa kedinginan yang datang langsung dari makhluk itu, seolah-olah dunia ini semakin terkikis oleh kehadirannya. "Ardi," teriak Siska. Suaranya pecah karena panik. "Kita harus keluar sekarang juga. Ini gila. Apa yang sudah kamu lakukan?" Ardi tak menggubrisnya. Alih-alih mundur, ia malah semakin dekat. Matanya tertuju pada sebuah buku yang ada di meja tua di dekat pintu kamar. Buku itu, buku yang sama yang ia baca sebelumnya, yang berisi tentang ritual pemanggilan pocong, tampaknya menjadi kunci untuk semuanya. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Ardi meraih buku itu. "Aku harus berhenti ini. Aku harus tahu lebih banyak. Mungkin ada cara untuk mengakhiri ini," bisiknya pada dirinya sendiri, walaupun pikirannya mulai kacau. Saat Ardi membuka halaman demi halaman, sebuah kata muncul yang membuat darahnya seolah membeku. Jangan pernah berani memanggilnya, karena pocong itu akan membawa jiwa yang tak bisa kembali. Siska menarik napas dalam-dalam dan memandang Ardi dengan tatapan yang campur aduk antara kecewa, khawatir, dan takut. "Kita sudah melakukan kesalahan besar. Ardi, kita tidak bisa memperbaiki ini. Pocong itu tidak akan membiarkan kita pergi. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, sebelum terlambat." Namun, saat Siska berbalik untuk menarik Rudy, mereka mendengar suara keras yang berasal dari lantai bawah, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat, memecah keheningan malam. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, dan ruangan yang gelap tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya redup dari lilin yang tidak mereka nyalakan. Sekayan suara angin yang memekakkan telinga datang, menambah rasa sesak yang semakin menyesakkan dada mereka. "Sudah terlambat," kata Ardi, suara yang hampir tak terdengar. "Kita sudah mengundang sesuatu yang jauh lebih besar dari kita." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas dari arah tangga. Bukan langkah manusia, tetapi langkah yang berat, lambat, dan penuh dengan rasa tak berdaya. Langkah itu semakin dekat, semakin mendekat. Siska, yang sudah tak mampu menahan rasa takutnya lagi, berlari ke arah pintu kamar dan mencoba membukanya. Namun pintu itu sudah terkunci rapat. Dengan panik, ia menendang pintu itu berkali-kali. Sementara Rudy berteriak ketakutan. Matanya sembab dengan air mata yang menetes. Kenapa ini terjadi? Rudy hampir menangis. "Kita harus keluar. Kita tidak seharusnya berada di sini." Ardi hanya berdiri di tengah kamar, memegangi buku itu dengan tangan gemetar. Suasana semakin tegang, dan ketika suara langkah itu semakin keras, Ardi tahu mereka sudah benar-benar terjebak. Mereka tak bisa lagi melarikan diri. Mereka telah membuka pintu ke dunia yang tak seharusnya mereka masuki, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. "Siska, Rudy," kata Ardi, suaranya berat. "Kita tidak bisa lari lagi. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah mencoba menyelesaikan ini. Aku yakin ada cara untuk menghentikannya." Siska berbalik dengan cepat, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Apa yang kamu bicarakan, Ardi? Cara
bisa menghentikan pocong itu. Kita sudah melibatkan diri dalam sesuatu yang tak bisa kita kontrol. Namun Ardi tidak menjawab. Matanya kembali tertuju pada buku itu. Ia membuka halaman-halaman selanjutnya dan menemukan sebuah ritual. Ritual yang lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia bayangkan. Buku itu menyarankan untuk mengucapkan mantra tertentu yang bisa menghentikan makhluk itu. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Jiwa mereka bisa terperangkap di dunia antara hidup dan mati. Ardi, yang hampir tidak bisa berpikir jernih karena ketakutan, mulai membaca mantra tersebut, walaupun rasa ragu menguasai dirinya. Ia tahu bahwa dengan membaca mantra itu, mereka akan terikat pada kutukan yang lebih besar, dan mungkin hanya ada satu jiwa yang akan selamat. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan besar yang telah mereka buat. Ketika Ardi mulai melafalkan mantra itu, suasana di sekeliling mereka berubah drastis. Angin yang sebelumnya kencang kini berhenti total, menggantikan suasana hening yang mencekam. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, dan lampu-lampu yang menyala tanpa penjelasan menjadi semakin terang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. "Siska, Rudi," teriak Ardi, menyadari bahwa ia tidak bisa menyelesaikan ritual ini sendirian. "Kalian harus membantuku, kita harus melakukannya bersama-sama." Namun, saat Siska dan Rudi mulai mendekat, sebuah suara mengerikan terdengar. Sebuah suara yang berasal dari dalam perut tanah, yang semakin memekakan telinga mereka. Mereka bisa merasakan sesuatu yang sangat gelap mendekat, sesuatu yang lebih jahat dan lebih kuat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka semua berdiri bersama, bersatu dalam menghadapi apa yang telah mereka panggil. Dan begitu mereka melafalkan kata terakhir dari mantra itu, rumah tersebut bergetar hebat, dan dunia di sekitar mereka tampak mengabur. Dalam sekejap, mereka berada di tengah kegelapan yang sangat pekat, sebuah ruang antara dunia yang nyata dan dunia yang sudah lama dilupakan oleh manusia. Ardi tahu, pada saat itu tidak ada jalan kembali. Mereka terperangkap di dunia yang tak bisa mereka pahami, menghadapi makhluk yang tak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika suara mantra terakhir yang mereka baca bergema di seluruh rumah tua itu, Ardi, Siska, dan Rudi merasa seakan dunia di sekitar mereka terguncang. Lantai di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan dinding-dinding rumah itu seperti hendak runtuh. Cahaya yang tiba-tiba muncul dari segala penjuru ruangan membuat mereka terperangah. Semua di sekeliling mereka berubah menjadi putih, seakan-akan mereka berada di dalam ruang kosong yang tak berbatas. Waktu pun terasa berhenti. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya kekosongan yang mencekam. Ardi terengah-engah, matanya terbelalak, tidak tahu harus berbuat apa. Ia memandang Siska dan Rudi yang tampak sama terkejutnya. Suasana yang aneh dan tegang ini membuat mereka semua semakin merasa terperangkap dalam dimensi yang jauh dari dunia yang mereka kenal. Udara yang mereka hirup terasa berat, bahkan seperti lebih pekat dari sebelumnya. "Ardi," suara Siska lirih, penuh dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita panggil?" Rudi, yang sepertinya tidak bisa menahan kegelisahannya lebih lama, mulai berteriak, "Kita harus keluar. Kita sudah melakukan kesalahan besar. Ini gila. Kita harus pergi." Rudi melangkah mundur, tampaknya ingin berlari ke arah pintu. Namun pintu itu sudah hilang. Sekarang mereka berada di tengah sebuah lorong gelap yang tak berujung,
seolah rumah ini telah berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Namun, sebelum Ardi bisa merespon, sebuah suara berat, parau, dan penuh kemarahan tiba-tiba menggema di udara, membuat seluruh tubuh mereka kaku. Suara itu datang dari dalam kegelapan yang memenuhi ruang di sekitar mereka, semakin dekat dan semakin nyata. Seperti suara desahan panjang yang berasal dari dalam tanah, penuh dengan penderitaan dan kemarahan yang tak terkatakan. Terlalu lama, kalian mengganggu tidurku. Sosok itu akhirnya muncul dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Sosok yang tidak tampak seperti manusia, namun juga bukan hantu yang biasa mereka dengar dalam cerita. Sosok yang terbungkus dalam kain kafan putih yang sudah menguning dan robek-robek, dengan tubuh yang kurus dan terbungkus erat oleh kain yang hampir membusuk. Wajahnya yang tertutup oleh kain itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dari bawah kain itu mereka bisa merasakan mata yang kosong menatap mereka. Mata yang dingin tanpa belas kasihan, seperti sebuah lubang kosong yang memanggil mereka masuk ke dalamnya. Pocong itu berjalan perlahan, langkahnya terhenti di depan mereka, mengeluarkan suara gesekan dari kain yang melilit tubuhnya. Meskipun tidak ada suara fisik yang keluar dari bibirnya yang tertutup rapat, mereka semua bisa merasakan kata-kata itu, pesan yang penuh dengan kutukan. Kenapa kalian datang ke sini? Kalian tidak tahu siapa aku, siapa yang kalian panggil. Ardi, yang sebelumnya merasa percaya diri, kini merasakan dingin yang mencekam merayap ke dalam tubuhnya. Ia tahu tidak ada jalan keluar dari ini. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menguasai dirinya. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tertahan, tenggelam oleh ketakutan yang semakin dalam. Siapa kamu?" Suara Ardi terdengar parau, hampir tak bisa didengar. Pocong itu tidak langsung menjawab, malah bergerak lebih dekat. Langkahnya semakin berat, semakin lambat, tetapi seakan mengisi setiap inci ruang dengan kekuatan yang tak bisa mereka hindari. Ketiga sahabat itu mundur perlahan, namun lorong yang mereka coba hindari tak juga memberikan jalan keluar. Setiap kali mereka berbalik, mereka hanya menemukan lebih banyak kegelapan. Dinding-dinding itu tampaknya bergerak, mengubah arah, seolah menutup mereka di ruang sempit yang semakin menyesakkan. Siska, yang pada awalnya begitu skeptis terhadap cerita-cerita mistis, kini merasa kebingungannya semakin mendalam. Ini tidak nyata, desisnya, tetapi suaranya penuh dengan ketakutan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Namun, pocong itu hanya tersenyum di bawah kain kafannya. Senyum yang menakutkan, senyum yang mengandung penderitaan dan kebencian. "Kalian pikir bisa menghindar dari takdir? Kalian sudah memanggilku. Aku datang bukan untuk berbaik hati," katanya. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membuat udara semakin berat, seperti ada beban yang lebih berat di setiap napas mereka. Rudi yang sebelumnya sudah terlalu cemas, tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tangannya terkulai di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku ingin keluar." Rudi berteriak, namun suaranya hanya terdengar samar di tengah kegelapan yang semakin mencekam. Ardi, meskipun ketakutannya semakin mendalam, mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu jika mereka tidak segera melawan, mereka akan terperangkap selamanya di dalam dunia ini, menjadi bagian dari cerita yang mereka sendiri panggil. "Siska, Rudi, kita harus bertindak. Kita harus mengakhiri ini sekarang." Siska yang mulai kehilangan harapan, tetapi masih berusaha untuk berpikir rasional, menatap Ardi dengan mata yang penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan? Ritual itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita membacanya. Kita tidak tahu apa yang akan keluar dari itu." Pocong itu
tiba-tiba tertawa, sebuah tawa yang mengerikan dan memekakan telinga. Kalian tidak tahu, aku adalah bagian dari dunia yang lebih lama dari manusia. Aku adalah kutukan yang tidak bisa kalian kendalikan. Setelah kalian memanggilku, tidak ada lagi jalan kembali. Aku akan membawa satu dari kalian untuk tinggal di dunia ini, sementara yang lainnya akan terjebak dalam bayanganku selamanya. Ketiganya terdiam. Ketakutan hampir menyelimuti mereka sepenuhnya. Siska menggenggam tangan Ardi, sementara Rudi yang masih terbaring hanya bisa menangis. Semua yang mereka lakukan hingga saat itu hanya mengarah pada satu kenyataan, bahwa mereka sudah kehilangan kendali. Pocong itu kini menjadi lebih nyata daripada segala sesuatu yang mereka pernah bayangkan. Ardi memandang Siska dan Rudi, dan akhirnya ia mengerti apa yang harus dilakukan. Tidak ada cara untuk berlari dari takdir ini. Mereka harus menghadapi makhluk ini dengan cara apapun. Hanya dengan menghadapi ketakutan terbesar mereka, mereka bisa kembali ke dunia yang mereka kenal. Meski itu berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dengar, kita harus mengakhiri ritual ini dengan benar, kata Ardi, mencoba menenangkan teman-temannya meskipun ia sendiri merasa hampir putus asa. Kita harus menemukan cara untuk mengusirnya sebelum terlambat. Kita masih bisa melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan pocong itu membawa kita pergi. Namun, pocong itu hanya tersenyum lebih lebar, lebih menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah kalian mulai. Aku akan membawa kalian bersama saya, satu persatu, sampai tak ada yang tersisa. Waktu seolah berhenti ketika pocong itu mengucapkan kata-katanya, mengisi udara dengan rasa takut yang semakin menyesakan. Suasana menjadi semakin mencekam, seperti ruang di sekitar mereka telah berubah menjadi sebuah dunia yang berbeda, dunia yang jauh dari kenyataan. Ardi, Siska dan Rudi berdiri terdiam, tubuh mereka kaku dengan ketakutan yang menghimpit. Mereka terperangkap dalam sebuah dimensi yang tidak bisa mereka jelaskan, sebuah ruang yang tak terikat oleh waktu atau logika. Setiap detik yang berlalu terasa lebih lama dari yang sebelumnya, seperti mereka berada dalam kekosongan yang menunggu untuk menelan mereka. Pocong itu berdiri di hadapan mereka, semakin dekat, langkah-langkahnya yang berat dan lambat menggema, mengisi setiap sudut ruang dengan hawa dingin yang menusuk. Setiap gerakan pocong itu membawa nuansa gelap yang semakin mendalam, seperti aura yang menguasai seluruh rumah itu, merasuk ke dalam setiap pori-pori udara dan mengendalikan segala sesuatu yang ada di sana. Ardi, yang merasa hampir kehilangan kendali, berusaha untuk tetap berpikir jernih. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Kita harus melawan. Kita harus mencari cara keluar dari sini. Siska, meskipun ketakutannya hampir mematahkan semangatnya, berusaha untuk tetap rasional. Ardi, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang bisa kita lakukan. Ritual itu sudah berakhir, dan sekarang kita hanya terjebak dalam ruang ini. Namun, di tengah ketakutannya, Ardi tidak bisa menyerah. Ia mulai mencari petunjuk lebih dalam dari buku yang masih ia pegang erat. Mungkin ada cara lain, mungkin ada jalan keluar. Kita tidak bisa menyerah. Rudi yang sebelumnya terdiam di sudut ruangan, menangis pelan, menatap ke sekeliling dengan wajah yang penuh kebingungan dan ketakutan. Kita sudah melakukan kesalahan besar. Aku ingin kembali. Aku ingin pulang. Tangannya gemetar dan ia tampak semakin putus asa. Ardi, Siska, kenapa kita tidak mendengarkan orang-orang yang memperingatkan kita? Kenapa kita harus masuk ke dalam ini? Siska menatap Rudi dengan penuh empati, tetapi juga
dengan kekhawatiran. Kita tidak bisa berpaling sekarang, Rudy. Kita sudah terperangkap di sini dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menghadapi ini bersama-sama. Tiba-tiba, pocong itu mengangkat tangannya yang terbungkus kain kafan dan sebuah suara serak terdengar menggema di udara yang tebal dan gelap. Kalian berpikir bisa melarikan diri. Aku adalah penjaga dunia yang terlupakan. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian panggil dan sekarang kalian harus membayar harga yang sangat mahal. Saat itu, suasana sekeliling mereka mulai berubah. Lorong-lorong yang sebelumnya gelap dan menakutkan kini menjadi semakin suram dan dinding-dinding rumah itu tampak bergerak perlahan, seakan-akan mereka hidup. Setiap kali mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, lorong itu semakin panjang, semakin berbelit, dan seolah membawa mereka lebih jauh ke dalam ruang yang tak berujung. Suara langkah kaki pocong itu semakin keras, semakin jelas, dan udara terasa semakin sesak, penuh dengan rasa berat yang tak tertahankan. Kenapa kalian mengganggu dunia kami? Pocong itu berkata lagi. Suaranya kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Kalian datang tanpa meminta izin, tanpa memahami apa yang kalian lakukan. Dunia ini tidak untuk manusia. Kalian tidak akan pernah kembali ke tempat yang kalian kenal. Siska yang mulai merasa kehilangan arah, mencoba mencari sesuatu dalam buku itu yang bisa membantu mereka. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengakhiri ini. Tangannya gemetar saat membuka halaman-halaman buku yang sudah lusuh dan usang. Ada mantra lain, tapi ada konsekuensi yang harus kita bayar. Mantra lain? Tanya Ardi, matanya memandang Siska dengan penuh harap. Apa itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini? Namun, sebelum Siska bisa menjelaskan lebih lanjut, suara gaduh terdengar dari arah belakang mereka. Pintu yang semula tertutup kini terbuka, menampilkan ruang kosong yang lebih luas, seolah-olah ruang di sekitar mereka semakin terbelah. Lorong yang mereka coba hindari tampaknya mengarah pada sebuah ruang gelap yang tak mereka kenal. Suatu tempat yang sepertinya berada di luar dimensi waktu dan ruang yang mereka pahami. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui, namun mereka merasa bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Pocong itu yang kini berdiri lebih dekat dari sebelumnya, mulai berbicara dengan suara yang lebih rendah dan penuh ancaman. Kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Tidak ada jalan keluar. Kalian telah memasuki dunia yang bukan milik kalian. Ardi merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Tidak, serunya mencoba membela diri. Kami tidak ingin mengganggu dunia ini. Kami hanya ingin keluar. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Rumah itu bergetar hebat dan dunia di sekitar mereka tampaknya mulai meledak. Dinding-dinding berderak dan angin yang sangat kencang mulai berputar di sekitar mereka. Semua menjadi gelap, kecuali sebuah cahaya yang mulai muncul di ujung lorong. Ini bukan hanya tentang ritual atau mantra. Suara pocong itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Ini tentang jiwa-jiwa yang terperangkap, dan kalian akan menjadi bagian dari dunia ini. Saat cahaya itu semakin dekat, Ardi tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Siska, Rudy, kita harus mengambil kesempatan ini. Jangan berhenti. Kita harus pergi sekarang juga. Namun, Siska menatapnya dengan ragu. Bagaimana kalau itu lebih berbahaya? Apa yang sebenarnya ada di ujung cahaya itu? Tapi Ardi sudah tidak peduli lagi. Ia memegang tangan Siska dan Rudy, menarik mereka menuju cahaya yang kini semakin terang. Kita tidak punya pilihan. Kita harus mencoba. Mereka berlari, melawan rasa takut yang hampir membuat mereka berhenti di tengah jalan. Suasana di sekitar mereka semakin mengerikan.
dan suara teriakan pocong itu terdengar semakin keras, mengisi ruang dengan ancaman yang semakin nyata. Di depan mereka, cahaya itu semakin besar. Mereka hampir bisa merasakannya. Suatu kekuatan yang tak bisa dijelaskan, seakan dunia mereka yang lama akan berubah menjadi kenangan yang tak akan pernah mereka kembali ke sana. Dan ketika mereka melangkah lebih dekat ke cahaya itu, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Suara yang membuat jantung mereka hampir terhenti. Terperangkap selamanya. Namun, sebelum mereka bisa berbalik untuk melihat apa yang ada di belakang, cahaya itu menyelimuti mereka sepenuhnya. Dan dunia di sekitar mereka berubah, sebuah dunia yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan kegelapan yang lebih dalam dari apapun yang pernah mereka tahu. Sekarang mereka benar-benar terperangkap. Ketika cahaya itu akhirnya menyelimuti mereka, semuanya terasa seperti mimpi yang sulit untuk dijelaskan. Tubuh mereka terasa ringan, seakan mereka melayang melintasi batas dimensi yang tidak mereka pahami. Meskipun mereka terperangkap dalam dunia yang asing dan gelap, Ardi, Siska, dan Rudi merasa seolah-olah waktu berjalan dengan sangat lambat. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang berdetak keras dalam dada, dan dalam keheningan itu mereka merasa seolah-olah dunia mereka telah terbalik. Mereka terdampar di sebuah tempat yang penuh dengan bayangan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya kegelapan yang tak terbatas, dipenuhi oleh sebuah kabut tipis yang menggantung di udara. Lantai yang mereka pijak tampak seperti tanah liat yang keras, dan di atasnya tumbuh tanaman aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pucuk-pucuk tanaman hitam yang tampak seolah hidup bergerak perlahan dengan setiap angin yang bertiup. Kemana kita? Suara Siska terdengar teredam, seperti terperangkap dalam kesunyian yang sangat dalam. Apa ini? Di mana kita sekarang? Ardi, yang masih memegang buku tua yang mereka bawa, menatap sekeliling dengan penuh rasa takut dan kebingungannya. Ini tidak terlihat seperti dunia yang kita kenal. Ini bukan tempat yang seharusnya ada. Di kejauhan, sebuah suara terdengar. Suara berat, serak yang menggetarkan udara. Suara itu datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Tetapi setiap detiknya semakin mendekat, mengisi hati mereka dengan rasa cemas yang tak terkendali. Mereka berbalik, dan di tengah kabut yang mulai mengental, sosok yang mereka takuti muncul. Pocong itu bergerak perlahan dengan langkah yang berat dan lambat, seperti bayangan yang tak bisa dielakkan. Pocong itu kembali, kata Ardi, suaranya serak dan penuh ketakutan. Siska berpegangan pada Ardi, matanya masih terpejam, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kita tidak bisa melawan dia, Ardi. Apa yang bisa kita lakukan? Dia datang dari dunia yang berbeda. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Namun, Ardi yang mulai merasa ada secercah harapan yang hampir hilang, berusaha untuk tetap tenang. Tidak, kita harus melawannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Kita sudah terjebak di dunia ini, dan hanya dengan mengalahkannya, kita bisa kembali ke dunia kita. Rudi, yang berdiri dengan tubuh kaku, terdiam, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Aku takut, Ardi. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang akan terjadi pada kita? Ardi menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita tidak akan membiarkannya menang. Kita akan melawan apapun yang terjadi. Pocong itu semakin mendekat, dan seiring langkahnya yang semakin berat, suasana di sekitar mereka semakin terasa sesak.
Tanaman hitam di sekeliling mereka mulai bergerak, seolah dipengaruhi oleh keberadaan pocong itu. Kabut di udara semakin mengental dan suhu di sekitar mereka semakin dingin. Masing-masing dari mereka merasakan kehadiran yang menekan mereka, seperti sesuatu yang ingin memisahkan mereka dari kenyataan, menarik mereka ke dalam kegelapan abadi. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Suara pocong itu terdengar lebih jelas, lebih keras, semakin mencekam. Kalian telah terperangkap dalam dunia ini. Kalian akan menjadi bagian dari dunia yang terkutuk ini. Tidak ada jalan kembali. Ardi merasa ketakutannya mulai menguasai dirinya, tetapi ia mencoba menepisnya. "Aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara penuh tekad. Meskipun ia tahu bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Siska, Rudy," Ardi melanjutkan. Matanya menatap sahabat-sahabatnya dengan penuh tekad. "Kita harus menghadapi rasa takut kita. Jika kita tidak bisa melawan pocong itu, kita akan terperangkap selamanya di dunia ini. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang seluruh dunia kita yang mungkin akan ikut terperangkap di sini jika kita tidak berhenti sekarang." Siska menatapnya. Matanya yang sudah dipenuhi air mata memancarkan keputusasaan. Namun, di balik rasa takutnya, ada sedikit harapan yang muncul di hatinya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Siska. Suaranya bergetar, tetapi ada kekuatan yang mulai bangkit dalam dirinya. Ardi berlari ke arah pocong itu, berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, walaupun jantungnya hampir pecah oleh ketakutan. Ia mulai membaca mantra lain yang ditemukan dalam buku itu. Mantra yang dia yakini bisa mengusir pocong itu, meskipun ia tidak tahu apa akibatnya. Setiap kata yang ia ucapkan semakin terasa berat, seperti beban yang menekan dada mereka. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Semua yang mereka alami, semua rasa takut dan penderitaan, bergantung pada apa yang akan terjadi setelah ini. Pocong itu berhenti sejenak, menatap Ardi dengan tatapan kosong yang tak bisa dijelaskan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Suara pocong itu kembali terdengar dalam gema yang dalam, lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kalian memanggilku ke sini, dan sekarang kalian harus membayar." Siska dan Rudy yang berdiri tidak jauh dari Ardi mulai ikut melafalkan mantra yang sama, meskipun bibir mereka gemetar. Mereka tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melawan. Suara pocong itu tiba-tiba menjadi semakin keras, dan dunia di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Tanah di bawah kaki mereka berguncang, dan kabut yang mengelilingi mereka semakin tebal, seperti menggerus semua harapan yang mereka punya. Pocong itu mulai melangkah maju. Tubuhnya seolah semakin membesar, semakin dekat, dan semakin mengancam. "Jika kalian ingin kembali ke dunia kalian, kalian harus memilih," kata pocong itu dengan suara yang sangat dalam. "Satu dari kalian harus tinggal di sini. Hanya satu yang bisa kembali." Suasana di sekitar mereka berubah menjadi gelap gulita. Tanah yang keras di bawah kaki mereka mulai retak, dan cahaya yang semula menerangi dunia yang mereka kenal kini menghilang. Semua menjadi sangat gelap, kecuali untuk sosok pocong yang tetap berdiri tegak di hadapan mereka. Ardi, Siska, dan Rudy saling menatap dengan wajah penuh kecemasan. "Apa maksudnya?" Siska bertanya. Suaranya penuh dengan kebingungannya. Pocong itu hanya tersenyum lebar, senyum yang menakutkan, penuh dengan penderitaan yang telah lama terkubur. "Kalian harus memilih siapa yang akan pergi, karena hanya satu yang bisa kembali. Pilihannya ada di tangan kalian." Semua menjadi hening. Hanya suara ketiga
napas mereka yang terdengar jelas. Mereka tahu bahwa dalam pilihan ini tidak ada yang bisa mereka lakukan selain memilih satu di antara mereka untuk kembali ke dunia yang mereka kenal. Tetapi pilihan itu terasa sangat berat karena siapapun yang tinggal di dunia ini akan terperangkap selamanya menjadi bagian dari dunia yang gelap dan terkutuk. Ardi menatap Siska dan Rudi dengan penuh kebingungan dan kesedihan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Meskipun ia tahu jawabannya tidak akan pernah mudah. Waktu seakan berhenti, suasana di sekitar mereka menjadi semakin tegang, tebal dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ardi, Siska, dan Rudi berdiri diam, tubuh mereka tegang dan hati mereka dipenuhi dengan kebingungan yang luar biasa. Pocong itu berdiri tegak di hadapan mereka, senyum menyeramkan yang memancarkan penderitaan tanpa ujung. Dunia mereka yang kini sudah jauh dari kenyataan terasa semakin terperangkap dalam gelap yang tak terduga. Mereka merasa seperti berada di tengah badai, tanpa arah yang jelas dan tanpa tahu apa yang akan datang setelah ini. "Harus ada pilihan," kata pocong itu. Suaranya menggelegar di udara yang semakin berat. "Hanya satu dari kalian yang bisa kembali. Siapa yang akan memilih untuk hidup dan siapa yang akan terperangkap di sini selamanya. Pilihan kalian menentukan takdir masing-masing." Ardi merasakan dada dan tenggorokannya terhimpit oleh beban yang tak bisa dijelaskan. Siska dan Rudi saling memandang. Wajah mereka penuh dengan kecemasan yang sama. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya kebingungan dan ketakutan yang menyelimuti mereka. Semua yang mereka alami, semua rasa takut dan penderitaan kini mengarah pada sebuah keputusan yang tampaknya mustahil. "Siska," suara Ardi terdengar perlahan, penuh ketidakpastian. "Kau tahu bahwa kita sudah melewati begitu banyak hal, tapi kita tidak bisa membiarkan pocong ini mengendalikan takdir kita. Kita harus melawan." Siska, yang sejak awal selalu berpegang pada logika, menatap Ardi dengan mata yang penuh kecemasan. "Ardi, bagaimana kita melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari kita? Ini bukan lagi tentang logika atau keberanian. Ini tentang memilih siapa yang harus tetap hidup dan siapa yang harus terperangkap di sini." Rudi, yang selama ini terdiam dengan ketakutan yang mencekam, akhirnya berbicara, suara bergetar. Aku tidak bisa memilih siapa yang harus tinggal di sini. Aku merasa takut dan aku tidak tahu apa yang benar. Aku ingin kembali. Aku ingin kembali ke rumah kita. Aku ingin semuanya berakhir." Ardi menatap Rudi, matanya dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sesal yang mendalam. "Aku juga ingin kembali, Rudi, tapi kita harus menghadapi kenyataan ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita harus memilih." Pocong itu hanya tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebencian dan penderitaan yang tak terkatakan. "Kalian tidak mengerti, bukan? Dunia ini tidak akan pernah membiarkan kalian pergi begitu saja. Kalian telah memasuki dunia yang terkutuk. Kalian sudah memilih dengan datang ke sini. Dan sekarang, kalian harus membayar harga yang harus dibayar." Suasana semakin tegang. Ardi merasakan gelombang emosi yang datang begitu kuat. Ia ingin berteriak, ingin melawan takdir, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa mereka terperangkap dalam pilihan yang sangat sulit. Setiap detik yang berlalu terasa seperti keputusan yang lebih berat daripada yang bisa mereka bayangkan. "Tunggu!" seru Siska dengan suara yang penuh tekad. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, pocong? Mengapa kamu mengatakan kami harus memilih? Apa yang terjadi jika kami tidak membuat pilihan?" Pocong itu berhenti sejenak.
seolah berpikir untuk merespon pertanyaan Siska. Matanya yang kosong menatap mereka, dan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suara pocong itu kini terdengar lebih dalam, lebih pribadi, seperti datang dari lubuk hati yang terdalam. Aku adalah penjaga dunia ini. Aku tidak pernah terlepas dari tempat ini. Dunia yang kalian sebut sebagai dunia nyata hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan antara hidup dan mati. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi tanpa menghadapi takdir yang telah kalian panggil. Siska menggigit bibir bawahnya, berpikir keras. Takdir, kami tidak pernah memanggilmu. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran. Tidak ada yang mengatakan ini akan terjadi. Pocong itu tertawa kecil. Suara tertawanya seperti melontarkan ketegangan yang lebih besar. Kalian memanggilku dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada kalian tahu. Setiap langkah kalian membawa kalian lebih dekat ke sini. Kalian pikir kalian hanya penasaran dengan kisah-kisah lama, tetapi sebenarnya kalian sudah mengundang takdir untuk datang menemui kalian. Tiba-tiba, seluruh dunia yang mereka kenal mulai bergetar hebat. Cahaya yang semula memudar kembali bersinar terang, menyelimuti mereka dalam sebuah pendaran yang kuat. Semua benda yang ada di sekitar mereka tampak mulai menghilang, seolah mereka sedang berada di ambang batas antara dua dunia, dunia mereka dan dunia yang gelap ini. Siska, Rudy, Ardi berkata pelan sambil menatap dua sahabatnya yang kini berada di sampingnya. Apa yang terjadi kalau kita memilih untuk tidak memilih? Apa yang terjadi jika kita tidak jatuh dalam permainan ini? Siska menatap Ardi dengan mata yang berkilauan penuh harapan. Apa maksudmu? Ardi mengambil napas dalam-dalam, seolah menemukan sebuah jawaban yang selama ini tersembunyi. Mungkin kita tidak perlu memilih. Mungkin kita bisa menolak untuk terperangkap dalam dunia ini. Dunia ini memberi kita dua pilihan, tapi kita tidak harus memilih. Kita bisa memilih untuk kembali, untuk menolak takdirnya. Rudy menatap Ardi dengan tatapan penuh kebingungan. Tapi, bagaimana? Kita terjebak di sini. Kita tidak bisa hanya pergi begitu saja. Ardi tersenyum tipis. Kita hanya perlu berani. Jika kita percaya pada diri kita sendiri, jika kita percaya bahwa dunia kita yang nyata lebih kuat daripada apa yang ada di sini, kita bisa melawan takdir yang diberikan pocong itu. Pocong itu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah terdiam mendengarkan mereka. Kalian tidak mengerti, kata pocong itu. Suaranya mulai berubah menjadi gemetar. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Kalian sudah memanggilku. Kalian sudah terperangkap di sini. Namun Ardi, dengan hati yang dipenuhi tekad yang kuat, melangkah maju. Tidak, kami tidak terperangkap. Kami memilih untuk percaya bahwa dunia kita yang nyata lebih kuat daripada dunia ini. Kami tidak akan terjebak dalam dunia yang tak seharusnya kami masuki. Kami akan melawan. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Ardi, suasana sekitar mereka tiba-tiba berubah. Cahaya yang menyelimuti mereka semakin terang dan pocong itu berhenti, seakan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Seluruh dunia yang gelap dan suram mulai meledak menjadi cahaya yang sangat terang. Ardi, Siska dan Rudy merasakan tubuh mereka terangkat, seperti diseret kembali ke dunia yang mereka kenal. Dengan satu tarikan napas, mereka tiba-tiba terjatuh ke tanah yang keras, di tengah malam yang gelap, di luar rumah tua yang penuh dengan misteri. Dunia yang mereka kenal kembali, seperti sebuah ilusi yang terpecah, dan mereka kini berada di tempat yang aman. Mereka saling memandang, nafas mereka terengah-engah, tetapi mereka tahu satu hal, mereka berhasil melawan takdir mereka. Mereka berhasil kembali.
Dunia yang mereka kenal tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka kembali lebih kuat dan lebih sadar akan kekuatan mereka sendiri. Apakah itu nyata? Rudi bertanya. Suaranya bergetar, tetapi kali ini dengan rasa lega yang besar. Ya, kita kembali, kata Ardi dengan senyum tipis yang penuh kelegaan. Dan kita tidak akan pernah melupakan apa yang kita alami di sana. Tapi kita lebih tahu sekarang bahwa takdir kita ada di tangan kita sendiri.